Halo, perkenalkan nama saya Rian Deadi. Saya mahasiswa jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Esa Unggul. Adanya saya di sini, saya ingin menjelaskan apa itu keterampilan membaca. Keterampilan membaca adalah kapasitas seseorang dalam memahami, menafsirkan, membaca, dan memecahkan kode bahasa pada teks tertulis. Dengan kemampuan membaca yang baik, seseorang bisa menanggapi dan menyesuaikan sebuah komunikasi tertulis, seperti pesan, email, surat, dengan lebih mudah. Tujuan membaca. Misi utama dalam membaca adalah untuk meraih informasi secara akurat dan baik dari sebuah teks. Dengan adanya tujuan atau misi dalam membaca, pembaca akan lebih mengerti apa yang sedang atau akan dibaca. Berikut beberapa poin dari tujuan membaca. 1. Menghayati keindahan isi pada sebuah teks. 2. Membacakan teks kepada peserta didik bisa membuat mereka lebih memahami sebuah bacaan. 3. Mengulas kembali pengetahuan yang telah lampau sehingga pengetahuan tersebut menjadi lebih solid. 4. Mengkoneksikan pengetahuan lama dengan pengetahuan baru. 5. Mengumpulkan data sebagai tujuan untuk menyelesaikan laporan berbentuk tulisan. 6. Memahami sebuah struktur bacaan. 7. Menambah wawasan, pengetahuan, makna pada sebuah bacaan untuk meningkatkan level sosial individual dan kelompok grup belajar. Jenis membaca. Membaca diklasifikasikan menjadi dua level, yaitu permulaan dan lanjutan. Level permulaan adalah aktivitas membaca dengan menyembunyikan atau melafalkan kata dan kalimat dengan baik, sehingga informasi terserap lebih efektif. Level lanjut. Level lanjut, syarat untuk bisa membaca level lanjut adalah membaca harus sudah terbiasa dengan keterampilan membaca permulaan. Dalam melaksanakan level lanjut merupakan cara membaca di dalam hati. Selanjutnya, membaca nyaring. Membaca nyaring adalah metode membaca yang dilafalkan dengan lantang dengan suara keras serta harus cermat dalam mengatur jeda dan tanda baca. Ini bertujuan agar para pendengar bisa menyimak dengan baik. Membaca nyaring dikategorikan menjadi dua, yaitu secara teknik dan estetik. Kedua keterampilan tersebut memerlukan artikulasi kata yang jelas, fasih, dan intonasi yang seimbang. Membaca teknik mengharuskan membaca untuk jelas dalam hal artikulasi kata, pemahaman mendalam mengenai isi bacaan. Membaca estetik menekankan pada kehalusan hati agar terdengar indah. Pembaca estetik sering diterapkan pada pembacaan puisi dan pembacaan Al-Quran. Membaca dalam hati. Teknik pembacaan ini dilaksanakan di dalam hati. Dalam praktiknya, pembacaan ini dilakukan dengan cara mata menghayati tiap baris tulisan yang sedang dibaca, sedangkan mulut tidak bersuara dan bergerak. Karena teknik ini dilakukan dan dihayati oleh seorang individu, maka pembaca ini memiliki sifat personal. Membaca intensif adalah aktivitas membaca yang dilakukan secara serius. Membaca secara intensif ini bertujuan agar pembaca bisa membangkitkan keterampilan membaca dengan kritis. Membaca ekstensi adalah pembaca yang dilaksanakan secara luas. Dalam praktiknya, pembaca akan memilih berbagai macam bacaan yang bertujuan agar wawasan dan pengetahuan pada pembaca
bisa direngkuh sehingga melahirkan pengetahuan baru yang dalam dan luas. Membaca kritis. Membaca kritis. Teknik ini bukan membaca untuk mengkritik, tapi kategori membaca yang dilaksanakan dengan penuh kebijaksanaan, kehati-hatian, radikal, dan evaluatif. Membaca kreatif adalah aktivitas yang bertujuan untuk memperoleh makna baru dari sebuah pengetahuan. Cara membaca kreatif adalah mengklasifikasikan setiap gagasan-gagasan yang ada lalu mengintegrasikan pengetahuan gagasan tersebut ke dalam gagasan yang telah ada sebelumnya. Membaca cepat sesuai dengan namanya digunakan untuk menyelesaikan bacaan dengan jumlah halaman yang tebal dengan waktu singkat. Membaca cepat dilakukan dengan kecepatan 320 hingga 430 kata dalam 1 menit. Membaca apresiatif adalah pembaca yang bertujuan untuk menikmati sebuah keindahan teks. Keindahan yang bisa dirasakan dengan hati dan penghayatan sehingga pembaca dapat mengapresiasi gagasan yang ada dalam tulisan.